Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dalam damai sejahtera. Pemimpin pulang ke negaranya. Bali punya kisah indah di mata dunia. Jika kita sadar akan kuasanya, mari meluhurkan Tuhan Allah semesta. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa pekan ke-34. Semua manusia luhurkanlah Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Semua hamba Tuhan luhurkanlah Dia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara, akrab disapa Romo Aan. Selamat datang Romo Aan, apa kabar? Kabar baik, Garet. Semoga Ya, kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. amin, puji Tuhan. Syukur kepada Allah, Romo dapat meluangkan waktu untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo AA. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengawali oase rohani Katolik kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menganugerahkan kepada kami akal dan budi untuk menata kehidupan kami. Semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Wahyu bab 22 ayat 1 sampai 7. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Airnya jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dedaunan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam takkan ada lagi di sana, dan mereka takkan memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, semua perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah lah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguh, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Maranatha,
datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya lah laut, dia yang menjadikannya. Miliknya lah daratan, tangannya lah yang membentuknya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Dan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Roh Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Aan. Romo, dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan hari ini, Romo? Saudari Margaret dan juga para pendengar dan pemirsa sekalian, kalau kita perhatikan dari bacaan pertama ini, kitab Wahyu, itu kalau kita lihat di dalam Injil kita, itu di bagian-bagian terakhir kitab Wahyu itu. Di sana diberikan suatu gambaran, bahkan yang menulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Yohanes mengatakan, "Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, airnya jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak
domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan sebagainya. Ini satu gambaran penglihatan dari Rasul Yohanes ini mau mengajak kita pada suatu gambaran suasana, ya, suasana di mana Allah sungguh meraja dalam hidup kita. Allah hadir di sana. Maka digambarkan sebagai suatu yang sungai mengalir air kehidupan itu, digambarkan yang mengaliri manapun air itu mengalir, maka di sekitarnya pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan apapun yang ada di sekitar air mengalir itu akan tumbuh dengan subur dan bahkan berbuah melimpah. Lalu bahkan dikatakan di sana, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak ada lagi. Mereka tidak lagi memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Nah, ini gambaran bagaimana Allah sungguh meraja menguasai diri kita umat manusia ini. Kalau kita kaitkan dengan ini kan hari Sabtu 26 November, pekan biasa ke-34. Ini mendekati kita memasuki masa Advent. Ya, masa Advent, masa penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena hari Minggunya atau Sabtu sore itu kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Maka dalam kitab Wahyu ini mau menggambarkan kita diajak untuk memasuki masa itu. Kita akan nanti mengalami yang tadinya gelap terang benderang. Yang tadinya layu menjadi subur dan berbuah melimpah. Karena apa? Di sanalah Allah dan anak domba Allah bertahta. Itu, Margaret. Iya, terima kasih Romo dari kitab Wahyu ini. Yohanes sudah memberikan kepada kita inspirasi mengenai persiapan kita dalam masa Advent ini. Dan Romo, kalau dikatakan di sini uh, perihal bahwa uh, tidak ada akan ada lagi laknat. Nah, dalam kaitannya seperti apa ya Romo? Mungkin Romo bisa memberikan inspirasi untuk kami, Romo. Baik, kalau di sini kan mau digambarkan oleh nubuat dari kitab Wahyu ini, Yohanes yang menyampaikannya, eh, karena sebelumnya bangsa Israel ini kan jauh dari Tuhan. Maka ketika Tuhan akan datang, Tuhan hadir, jika mereka mengikuti, menuruti apa yang dikatakan dalam nubuat kitab Wahyu ini, mereka akan mengalami keselamatan sehingga nggak ada lagi nggak ada lagi dosa, ada lagi hal-hal yang jahat. Maka digambarkan yang gelap tadi, malam nggak ada lagi, menjadi terang. Karena apa? Tuhan Allah sendiri bersama putranya Yesus Kristus hadir, mendatangi kita umat manusia. Itu. Maka Baik. disimbolkan laknat itu malam, gelap, seperti itu. Dan kehadiran Tuhan disimbolkan dengan terang, cahaya. Iya, baik Romo. Kalau kita lihat Romo, tadi yang gelap sudah tidak ada lagi, yang ada adalah cahaya dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan bacaan Injil, di sini dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan
Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, Romo, kaitannya dengan era digital saat ini, Romo, kalau dulu kan tidak ada gadget dan sebagainya. Nah, yang berkembang sekarang ini terkadang orang dengan mudahnya mengupload di sosial media dan sebagainya. Terkadang ada hal-hal yang benar atau tidak ya berita ini dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang berita-berita atau sesuatu itu, apakah ini sesuatu yang benar atau tidak benar? Terkadang juga Romo, kalau boleh saya sharingkan juga kadang-kadang informasi-informasi eh, bicara mengenai Tuhan Allah di dalam apa blogspot dan sebagainya itu ini benar nggak ya? Nah, kira-kira apa yang harus Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik untuk memperhatikan hal itu, Romo? Baik, sahabat rohani Katolik, eh, kiranya di era digital ini banyak sekali apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dapatkan. Kalau dulu itu orang harus entah lewat pendidikan, entah lewat kursus, ataupun mungkin mengikuti seminar-seminar, hadir. Ya butuh satu kehadiran. Kalau sekarang nggak perlu hadir, di rumah saja bisa mendapatkan sesuatu. Bahkan di sini kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya di HP kita ini kita bisa dapat apa saja gitu ya. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Tentunya kita sebagai orang beriman, baik sebagai warga negara maupun kita sebagai orang beriman, para pengikut Kristus, kita juga diberikan akal budi, kita diberikan uh, pikiran itu ya untuk mencerna, untuk menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Ya, jadi tidak begitu saja. Kita mesti melihat dari kalau ini seperti ini buahnya apa sih bagi saya? Apakah lalu misalnya kita sudah membaca tapi bacaan yang kita dapatkan atau mungkin di grup WA kita atau mungkin di sosial media kita membuat kita kok aku jadi emosi ya, kok aku jadi marah ya. Nah ini pasti sesuatu yang nggak beres nih, kan gitu. Tapi ketika itu suatu pewartaan ataupun suatu pengajaran yang baik, tentunya juga akan membawa kita suatu kebaikan, bukan malah kemarahan ataupun hal yang negatif lainnya. Tapi kok aku jadi makin mantap ya, aku kok semakin diteguhkan ya dengan imanku ya. Ketika aku membaca ini atau pernyataan dari orang ini atau saya dapat di grup ini gitu. Nah, jadi kita bisa bisa paling tidak secara yang kita rasakan gitu. Apa sih yang kita rasakan langsung gitu. Jadi buahnya udah nampak sebetulnya. Itu Margaret. Jadi kita diajak untuk melihat itu semua tidak hanya sekedar kadang kita ini kan kadang nggak pernah baca, nggak dipikir dulu dapat WA di grup atau mungkin japri langsung di share. Nggak taunya, oh enggak loh itu hoax loh, itu nggak bener loh dan sebagainya. Nah, ini salah siapa? Kadang kan gitu kan? Gitu. Jadi kita sendiri ya ketika kita dapat, kita mesti baca dulu ini apa sih maksudnya? Perlu nggak sih hal yang seperti ini saya share juga gitu kan? Kalau ini ternyata bagi saya aja bikin marah, bagi saya aja bikin saya nggak suka, benci dan sebagainya, kenapa saya mesti nge-share? Udahlah ini untuk diri saya saja. Lalu saya mungkin akan menyampaikan hal-hal yang baik atau yang positif, misalnya di grup bicara dengan baik. Kalau ada yang apa info-info yang kadang uh, memancing kita emosi, memancing kita untuk saling menjelekkan, mohon nggak usah direspon seperti itu. Nah, hal yang seperti ini kalau kita lakukan, saya rasa hal-hal yang negatif tadi bisa diminimalir gitu ya. Kita bisa meminimalis
hal-hal yang negatif itu. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Ya, betul tadi yang Romo sampaikan bahwa Tuhan kasih akal budi buat kita supaya kita menilai atau melihat dulu itu baik atau tidak. Dan terutama tadi Romo sampaikan tergantung dari hasilnya atau buahnya ya Romo. Kalau itu Iya, betul. berasal dari Roh Kudus, maka itu akan terjadi buah-buah roh yang sungguh luar Yang baik. biasa dan berlipat Ya. ganda gitu. Ya, makanya kalau kami kadang dapat renungan dari Romo Aan, ya, itu perlu tuh disebarluaskan supaya supaya kita semua bisa bertumbuh dalam iman, dalam kasih Tuhan seperti itu. Ya Romo, berkaitan dengan bacaan Injil yang saat ini kondisinya seperti apa saat itu Romo dalam menjelang masa Advent ya Romo? Iya, betul. Maka di sini kan Yesus di pengantarnya, di awalnya bicara kepada para muridnya, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi ini peringatan yang tentunya mengingatkan para murid. Di sana berjaga-jaga. Kata itu mudah, tentunya pasti mudah ya kita ucapkan, tapi sulit loh untuk kita lakukan gitu. Betul Romo. Nah, maka apa yang perlu kita yang lakukan agar kita bisa berjaga-jaga? Tentunya ya, pertama-tama kan yang dikatakan oleh Yesus supaya hatimu. Berarti pertama yang harus dijaga adalah hati kita. Ya, di ayat 34 itu mengatakan jagalah dirimu supaya hatimu. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita. Ya, hati kita ini yang harus kita jaga, yaitu dengan segala perkataan dan perbuatan kita. Karena apa? Itu semua keluar dari hati kita. Ya, muaranya itu di hati. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus, suci, dan punya motivasi yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengajak untuk menjauhkan dari segala hal dan kepentingan duniawi. Ini digambarkan sebagai apa? Pesta pora. Tidak salah ya kalau kita itu menghadiri pesta ulang tahun teman kita, mungkin ada saudara, kerabat, atau teman kita yang sedang punya gawe, kita datang resepsi, gitu ya. Itu nggak salah. Itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya sibuk dengan segala macam acara seperti pesta sehingga melupakan Tuhan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga itu adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi cara ini. Yang malah justru lupa mempersiapkan hal-hal surgawi yang lebih kekal itu. Nah, itu yang mau diingatkan oleh Yesus itu. Jangan sampai kita sibuk semuanya lalu lupa bahwa dalam pesiaran hidup kita ini kan menanti kedatangan Tuhan. Gitu. Maka supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Gitu. Maka lalu yang ketiga kaitannya dengan pertama hati, lalu ungkapan, tindakan. Yang ketiga, harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan Tuhan. Di sini bukan berarti lalu ya udah aku nggak usah tidur dah, berjaga terus dah. Aku bangun gitu ya, nggak tidur gitu. Ini harafiah. Berjaga-jaga di sini ya kita isi dengan berdoa, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang lebih intim, lebih akrab dengan Tuhan sendiri, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan sampai akhir. Itu karena apa? Tentunya pasti ketika orang menghadapi berbagai kesulitan, persoalan, kok dia bertahan ya, kok dia kuat ya, dia bisa menghadapi itu ya, karena pasti
relasi dengan Tuhan cukup intens, cukup baik, sehingga dia dikuatkan. Oh, oke, aku dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman ini justru mendidik saya. Saya bisa kuat karena ada Tuhan di balik ini semua yang membantu saya, yang memberi kekuatan pada saya. Itu Margaret. Ya, terima kasih Romos. Margaret mau bertanya lagi, tetapi kita jeda sejenak untuk kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Aan dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo Aan, kita lanjutkan dalam perbincangan rohani kita pada hari ini. Romo, kalau tadi dalam mempersiapkan masa Advent dan juga kita melihat dari bacaan Injil tadi, kira-kira apa sih sesuatu yang konkret yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo? Baik, dari sabda hari ini kita diajak kan tadi, jagalah dirimu. Apa yang harus dijaga? Pertama-tama adalah hatinya. Hati harus dijaga. Lalu yang kedua, tindakan. Karena dari hati ini pasti akan muncul sebuah tindakan. Lalu yang ketiga, supaya kita ini tidak jatuh dalam pencobaan, kita kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi, maka Yesus minta untuk berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi mohon kekuatan dari Tuhan. Jadi tiga hal ini saya rasa ya, tiga hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Penting ya, hati. Karena apapun yang keluar dari tindakan kita, omongan kita ini pasti dari dalam dulu, dari hati kita. Aku nggak suka terungkapkan, ya nggak. Terungkap, aduh aku cemberut, aku nggak suka, gitu kan. Atau kalau anak kita ya, anak-anak kita suruh ini itu, kalau dia nggak suka pasti akan terungkap di situ, diem, cemberut, atau kalau bahkan dia melakukan pun dengan keterpaksaan gitu. Kita bisa lihat dari ekspresinya, dari cara dia melakukannya seperti itu. Ya, jadi tiga hal ini maka menjadi penting Yesus mengingatkan pada para muridnya. Karena apa? Ini kan sebetulnya persiapan memasuki masa penantian. Menantikan kelahiran Tuhan Yesus, memasuki masa Advent. Karena Sabtu sore sudah mulai minggu pertama Advent, maka kita diajak untuk berjaga-jaga itu gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan, kita konkretkan dengan pengalaman sehari-hari, saya rasa ya tentunya tiga hal ini tidak hanya ketika kita memasuki masa Advent ya, tidak hanya ketika kita memasuki masa Prapaskah, Pantang dan Puasa, tidak. Saya rasa ini tiap hari harus kita lakukan. Hanya ini kan konteksnya kebetulan dari sisi kalender liturgi itu kan memang menjelang Minggu Advent yang pertama. Tapi saya rasa Yesus menyampaikan sabdanya kepada para murid ini ya untuk kapan saja. Agar kita selalu berjaga-jaga. Kita diingatkan gitu. Bahwa karena apa? Manusia ini kan lemah. Kita nggak bisa sendiri. Maka jagalah dirimu itu. Lihat hatimu bagaimana. Lalu tindakanmu. Dan supaya baik hati, tindakan, itu sinkron, baik hasilnya, maka butuh kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Lewat apa? Ya relasi kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Sekarang misalnya ya, Margaret atau sahabat rohani Katolik itu
pengen biasanya kan punya suatu permohonan lah gitu ya. Oh, aku mau novena, aku mau ikut eh, novena ini dengan satu intensi, misalnya aku supaya aku sabar gitu, katakanlah lah. Aku mau sabar nih gitu kan. Nah, ini maka yang disabdakan Yesus ini sangat 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 relevan. Jagalah hatimu gitu. Supaya kalau kamu mau sabar, jaga hati. Coba hatinya itu ketika ada orang mancing kemarahan kita, mancing emosi. Coba itu, jaga hatinya. Jangan langsung respon, jangan langsung ini gitu. Jaga hati. Karena kalau hatinya langsung, itu udah otomatis nanti terungkap dalam tindakannya, dalam sikapnya yang nampak gitu. Misalnya tadi saya bilang nggak suka, udah langsung akan kelihatan gitu. Bahkan yang paling kasar orang lalu bisa nonjok gitu ya, bisa secara fisik gitu. Nah, karena apa? Dari hati itu gitu. Hatinya nggak dijaga. Coba hati dijaga, kan gitu. Kalau hati jaga pasti nggak akan nggak akan terungkap itu, nggak akan terwujud gitu. Kalau misalnya kita juga baca-baca di dalam media sosial, berita-berita, oh ada pembunuhan ini itu dan sebagainya. Itu kan karena pasti awalnya dari hati itu tadi. Ketika hati nggak dijaga, coba hati itu dijaga, aku ingat, oh iya, aku nggak boleh ini. Aku ingat akan salah satu perintah Tuhan, jangan membunuh. Maka aku menjaga ini. Aku tahan dulu deh. Gitu, aku ini. Seperti itu. Sehingga nggak akan terungkap di dalam tindakan atau perbuatannya. Nah, untuk itu, kita harus selalu menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, karena dia adalah sumber spirit kita. Ya. Sumber spirit kita sebagai orang beriman. Nah, sekarang kita belajar aja lah dari zaman dulu sebelum agama itu masuk, ya kan? Sebelum agama masuk, aliran kepercayaan. Bagaimana orang-orang zaman dulu, paling tidak orang orang Jawa lah, kejawen itu. Mereka sangat percaya loh dengan kejawennya itu. Lalu apa yang dia lakukan? Berdoa loh. Mereka berdoa dengan cara, paling tidak pengalaman almarhum bapak saya gitu ya, dia dulu kejawen sebelum dibaptis Katolik. Tapi bagaimana dia membangun relasi supaya dia diberi kekuatan itu menjadi lebih sabar, bisa apa? Bisa menjadi saluran rahmat perantaraan orang yang sakit lalu sembuh karena doa-doanya gitu. Itu bapak saya nggak begitu aja, dia berdoa di situ. Doa dengan ya cara kejawen lah, saya nggak tahu caranya seperti apa ya, tapi cara kejawen gitu. Yang mohon kekuatan, karena nggak sendiri, ada kekuatan yang dia yakini gitu. Nah, maka sama kita sebagai orang beriman yang beragama, khususnya agama Katolik, kita punya Tuhan Yesus. Maka bagaimana kita, kalau tadi aku minta biar aku sabar, aku nggak marahan, nggak emosian, mohon sama Tuhan, Tuhan supaya aku diberi kesabaran seperti Engkau, supaya aku diberi eh, hati yang bisa mengampuni. Minta Tuhan, Tuhan itu yang punya gitu. Nah, dari situ kan nanti akhirnya apa? Kita akan lebih adem, kemudian kita merasa lebih tenang menghadapi situasi itu, nggak langsung marah, kan gitu. Karena apa? Ya ada spirit dari Tuhan yang mengalir dalam dalam diri kita, dalam tubuh kita itu. Ketika kita habis berdoa, buktikan sajalah, buktikan saja Margaret. Kalau Margaret marah-marah lalu berdoa, apakah dalam doa marah-marah? Pasti enggak. Kalau Margaret benar-benar yakin percaya sama Tuhan, pasti enggak. Langsung akan diem, langsung akan minta maaf pada Tuhan. Maaf Tuhan, aku sudah marah-marah, aku sudah emosi, pasti gitu. Itu kekuatan gitu. Ya, jadi kalau kita yang nomor 3 ini nggak kita lakukan, susah nanti gitu. Karena kalau nanti hati sama tindakan kita nggak sinkron, udah akan yang terjadi ya itu tadi gitu. Hati kita
udah marah gini, udah langsung gitu kan tindakannya. Seperti itu. Iya, Ya, makasih Romo yang sangat menginspirasi sekali. Betul Romo, tadi kalau ini sangat-sangat mengena untuk Margaret nih Romo, bahwa eh, kalau kita biasa tidak sabar, maka kita minta sama Tuhan untuk Tuhan, aku mohon roh kesabaran untuk diriku. Tadi tindakan yang perlu dilakukan adalah kalau bisa jangan jangan kepalan kita untuk orang lain, tetapi kita menahan diri agar tadi kemarahan itu bisa diantisipasi oleh diri kita dan tadi manusia manusia adalah makhluk yang lemah, maka butuh kekuatan dari Tuhan dan berdoa agar roh kesabaran itu boleh hadir dalam diri Margaret dan juga sahabat puasa rohani Katolik. Ya Romo sungguh luar biasa. Dan tadi Romo juga sudah menyampaikan bahwa apa yang dipersiapkan hari ini itu tidak hanya untuk hari ini karena firman Allah adalah firman yang hidup ya Romo ya, ya dan itu betul. sepanjang masa. Tetapi di dalam persiapan masa Advent ini kita betul-betul lebih siap lagi mempersiapkan kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari ya Romo. Ya betul. Ya, baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Aan. Baik, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akan menutup puasa rohani Katolik kita dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu kau utus untuk menyelamatkan kami. Semoga kami kau mampukan untuk selalu berjaga-jaga, siap siaga, dan teguh dalam iman, sambil menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang kita sudah dapatkan hari ini dapat kita lakukan dalam tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Aan atas inspirasinya. Di tengah kesibukan Romo Aan, Romo mau berbagi dengan kami semua. Pergi merantau ke Palu, naik perahu sampai ke pedalaman, berjaga-jaga dan berdoalah selalu agar kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Salam damai, Tuhan memberkati.